الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادق البلوى يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا صادق المقال يا ذا المقام العلي يا من حبه ربي بطيب الافعال يا من سريت ليلى وصاحب الجبريل 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 في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj, hadiah Tuhan untuk kita. Sudah bukan waktunya lagi kita memaknai Isra Mi'raj hanya semata-mata sebagai perjalanan Rasulullah Muhammad SAW di malam hari untuk menerima perintah sholat. Kita mesti menyeret makna peristiwa itu pada konteks yang lebih real. Mengapa? Karena Isra Mi'raj itu penuh dengan arti dan makna simbolik, baik pada tatanan kemanusiaan ataupun teologi kepemimpinan. Makanya disinilah pentingnya memperingati Isra Mi'raj untuk merefleksikan spirit teologi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Karena memang Rasulullah lah sang pemimpin sejati. Sayyidul Mursalin, Sayyidul Arabi wal Ajam. Isra Mi'raj merupakan perjalanan spiritual terpenting yang menjadi salah satu tonggak sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh umatnya. Salat 5 waktu misalnya, yang diperintahkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, tidak semata-mata ditafsiri sebagai kewajiban yang sifatnya ritual ansih, melainkan bisa juga diartikan sebagai wahana untuk menegakkan kebenaran dan merobohkan bangunan-bangunan kemungkaran di muka bumi ini. Karena solat kita itu menjadi ukuran di mana jika solat kita baik, maka semuanya akan baik sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Di samping solat adalah pertama kali amal yang dihisab oleh Allah, kelanjutan hadis berikutnya adalah faida solahat solahasa iru amalihi. Kalau solatnya baik, bagus, maka seluruh amalnya pun akan baik juga. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah tidak ada kekejian dan kemungkaran di muka bumi ini, maka makhluk di dunia ini akan hidup damai dan aman berdampingan. Tapi bagaimana kalau sholat seseorang
dapat kita jadikan motivasi untuk lebih bersungguh-sungguh memaknai peristiwa agung ini, Isra Mi'raj, sebagai spirit membangun sikap agar lebih baik dan bijaksana. Pertama, spirit penyucian hati. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril, beliau dibaringkan, kemudian dibelah dadanya, hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Penyucian hati Rasulullah SAW ini bermakna bahwa setiap manusia tidak pernah lepas dari kekhilafan, kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia punya salah, punya kekeliruan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang meminta maaf, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, spirit keteladanan. Ketika di Baitul Maqdis, misalnya Rasulullah ditawari 2 gelas minuman yang berisi susu dan khamar. Beliau memilih susu. Hal ini mengindikasikan bahwa kita harus mampu memberikan yang terbaik dan bernilai positif bagi diri kita sendiri. Keteladanan Nabi Muhammad SAW itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjauhi tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti korupsi, suap, dan lain sebagainya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Bagaimana proses negosiasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menerima kewajiban sholat juga menjadi cermin bahwa esensi seorang pemimpin adalah berusaha untuk meringankan beban yang dihadapi umatnya. Bayangkan, 50 waktu asal sholat diperintahkan oleh Allah. Berkat negosiasi yang dilakukan oleh Rasulullah hingga menjadi 5 waktu. Yang keempat, spirit dan etos membangun peradaban yang kuat. Sejarah mencatat, tidak lama setelah Isra Mi'raj, Rasulullah dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Dengan spirit dan etos yang lahir dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad berhasil menyampaikan risalah kenabian di Madinah. Lebih dari itu, bahkan beliau berhasil membangun sebuah negara yang adil, makmur, sejahtera dan damai. Jadi momentum Isra Mi'raj ini harus dijadikan oleh kita sebagai media perenungan dan refleksi yang mendalam atas pola keagamaan yang selama ini kita praktikkan. Ada yang mengatakan bahwa agama bisa mendekatkan kita pada Tuhan, tapi jangan lupa berapa banyak dosa yang dilakukan atas nama agama. Melihat realitas sosial sekarang yang terjadi pada tahun politik ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Saling fitnah, saling caci, saling tuduh, serang sana, serang sini, mencari-cari kesalahan orang lain. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal buruk tersebut. Karena orang mukmin sejati adalah orang yang tangan dan lisannya terjaga dari menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis, zahir maupun batin, badan ataupun perasaan. Al-muslim man saliman muslimu min yadihi wa lisani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.